Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ainin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu hadirin hadirat, solihin solihat, jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semuanya untuk dapat kembali hadir di majelis ilmu yang semoga penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan kita untuk dapat duduk sejenak setelah kita menyelesaikan sholat subuh. Ya, saya tadi sholat subuh di daerah Manang karena bangunnya agak terlambat semalam, sampai rumah jam 1:30-an dari Jogja. Tidur sebentar loh, kok udah jam 4 ini. Ternyata terus wah, ini kalau nutuk Tirta Maya nggak tutuk ini gitu ya. Terus akhirnya sholat di masjid sebelum Omaya itu ya. Nah, itu terus Japri, enggak tahu Pak Umar membaca enggak Japrian saya. Saya nanti habis sholat subuh ke sana Pak, saya bilang seperti itu. Alhamdulillah ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semuanya untuk dapat mengadakan majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita keistiqomahan untuk selalu mendekat dengan ilmu, majelis ilmu dan para ahli ilmi. Dan semoga dengan ilmu itu mengantarkan kita pada sebuah amalan yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat Allah lah Allah memperkenankan kita semuanya masuk ke dalam surganya. Kita berdoa kepada Allah semoga perkumpulan seperti ini tidak hanya terjadi di dunia, di majelis ilmu, di masjid-masjid kita, tapi juga nanti diulang lagi di surga, di antara surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kemarin lusa dikejutkan dengan sebuah berita seorang aktivis dakwah yang dikenal pemurah, dikenal ringan tangan, dikenal dermawan, ya, seorang dari saudara kita yang kalau dibilang Islamnya jelas lebih baru daripada Islamnya kita, karena baru masuk Islam ya ketika usianya 20 atau 22 tahun ya. Kemudian ya beliau ini asyik masuk dalam dunia dakwah, dunia sosial, dan
dunia filantropi, kemudian banyak sekali kiprahnya di dalam dunia dakwah ini sampai mengorbankan banyak hartanya, ya banyak sebagian miliknya yang Allah titipkan dalam hidupnya, ya, dan dikenal sebagai orang yang sangat habis-habisan ketika berjuang, ya, yang kita kenal dengan nama Koh Stephen, yang beliau ini saya mengenalnya sejak tahun 2018 di sebuah perlihatan Multaqa Duat, ya, pertemuan dai se-Asia Tenggara. Beliau datang walaupun itu pertemuannya berbahasa Arab dan beliau tidak paham, tapi beliau diundang oleh para masyayikh karena memang kiprahnya luar biasa dalam dunia dakwah ini. Kita dikejutkan dengan kematian beliau secara mendadak, dan setelah kematian itu banyak keajaiban yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tampilkan, ya, semua kebaikannya yang selama ini diukir dalam kehidupannya semua diulang oleh manusia-manusia dan orang-orang mulia yang ada di sekitarnya, dan semua orang mendoakannya, dari yang orang awam, dari yang para mu'allaf yang berhasil beliau tolong sampai orang-orang solih, para alim ulama, semuanya mendoakan orang mulia ini, ya. Ini menunjukkan bahwa suatu hari kita akan sama nasibnya dengan beliau yang tidak pernah kita prediksi dalam kondisi apa nanti kita akan meninggal, dan dalam kesibukan apa kita nanti akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang bersenang-senang, sedang sibuk dalam ketaatan, atau justru kita meninggal dalam keadaan sedang asyik bermaksiat kepada Allah, sedang jauh dari Allah, sedang hati kita berpaling dari Allah, atau yang bagaimana, kita semuanya tidak pernah tahu, karena memang hakikatnya kematian itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah dalam surah Luqman ayat terakhir itu. Dan tidak ada satupun jiwa yang tahu rizkinya besok pagi, dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia meninggal. Ya, kita tidak pernah tahu kapan dan di mananya, kita tidak pernah tahu. Nabi kita SAW yang kekasih Allah saja tidak pernah dikasih informasi oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dikasih tanda saja. Tandanya sakitnya beliau, ya, yang beliau derita sejak kemudian beliau terkena racun dari wanita Yahudi di Khaybar, dari daging kambing yang disajikan oleh seorang Yahudi, yang itu pun diberikan informasi kepada Nabi SAW untuk tidak memakannya oleh malaikat Jibril karena di dalamnya ada racun. Tapi Nabi SAW sudah terlanjur mencicipi. Para ulama sepakat sudah mencicipi Nabi SAW. Para ulama hanya berselisih sudah ditelan atau belum. Ya, yang mengatakan belum ditelan karena memang sahabat Nabi SAW yang ada di majelis itu yang makan daging yang sama, yang menelan daging tersebut ada yang meninggal dunia. Ya, tapi Nabi SAW baru mencicipi. Tapi yang namanya racun sudah dicicipi masuk ke mulut itu pasti ada asarnya, pasti ada pengaruhnya. Nabi SAW hanya diberi tanda sakit saja. Adapun kematian kita bahkan tidak pernah tahu. Bahkan dokter sespesialis apapun tidak ada yang bisa memprediksi seorang itu matinya kapan, hadir. Ya, tidak ada dokter spesialis SM gitu, tidak ada, sakaratul maut. Ya, tidak ada. Ya. Bahkan ya kita tidak pernah tahu, hadirin. Dokter hanya bisa mengupayakan dan mengusahakan usianya lebih panjang sedikit, tapi usia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kematian ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita ini menjadi PR buat kita untuk kemudian memantaskan diri, ya. Dalam keadaan apa kita nanti meninggal, dan dalam keadaan apa kita meninggal itu para ulama sepakat, ya, bahwa dalam keadaan apa kita meninggal itu dilihat dan dinilai dari
apa kebiasaan kita sehari-hari. Ya. Jadi akhir hidup seseorang itu adalah cerminan kebiasaannya sehari-harinya. Ya. Kalau kita kemarin melihat dengan jelas Coach Stephen sedang dalam perjalanannya di dunia dakwah, ya, mengurus ini dan itu untuk satu event besar yang kemudian tidak jadi dilangsungkan di Surabaya, ya. Dalam kondisi seperti itu dia kelelahan, kemudian Allah wafatkan dalam kondisi berkumpul dengan orang-orang baik, ya. Lalu kita nanti dalam keadaan apa ini meninggalnya? Nah, itu jawabannya sebenarnya adalah dalam kebiasaan kita sehari-hari itulah kita nanti akan diwafatkan, ya. Makanya dengan dan bersama siapa kita selama hidup itu ternyata salah satu tanda husnul khotimah, hadir. Ya. Salah satu tanda husnul khotimah, ya. Lihat bagaimana Allah menggambarkan seekor anjing di dalam Al-Qur'an, ya, di surah Al-Kahfi yang setiap Jumat kita ulang itu, ya. Allah menggambarkan seekor anjing bersama orang-orang solih, Ashabul Kahfi, ya. Dan anjing, ya, satu hewan yang di dalam fikih Islami kita tahu bahwa air liurnya najis. Bahkan sebagian mazhab mengatakan seluruh anggota tubuhnya najis, ya, dagingnya haram, ya. Bahkan orang yang cinta kepada dunia itu diibaratkan Allah seperti anjing yang menjulurkan lidahnya, gitu ya. Nah, seperti itu, hewan yang seperti itu saja Allah Subhanahu wa taala muliakan di dalam Al-Qur'an. Namanya disebut-sebut berulang kali, ya. Bahkan ketika membahas tentang berapa jumlahnya Ashabul Kahfi, ya, anjingnya Ashabul Kahfi selalu disebut, ya. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum. Ada yang bilang Ashabul Kahfi itu 3, yang keempat adalah anjingnya. Ada yang bilang 4, yang kelima anjingnya. Apa faedahnya menyebutkan seekor anjing dalam ayat ini? Ya, bahkan ketika Allah menceritakan Ashabul Kahfi tertidur di dalam gua, Allah katakan wa kalbuhum basitun dzira'aihi bil wa'id, ya, di mana anjingnya juga terbaring di mulut gua, ya. Para ulama mengatakan apa faedahnya Allah menyebutkan anjing ini di dalam gua ini, sampai kemudian anjing ini termakan oleh zaman, kan, meninggal dan mati termakan oleh zaman ketika Ashabul Kahfi kemudian masih ditakdirkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faedah yang disebutkan para ulama, ya, seorang itu meninggal, ya, sesuai dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Keadaannya itu sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Allah muliakan anjing ini, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an berulang kali karena memang Allah ingin memberikan satu pelajaran penting bahwa, ya, bahwa seburuk-buruk makhluk apapun itu, kalau terus membersamai orang-orang solih maka dia akan kecipratan mulianya, ya. Sama cerita dengan cerita paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Kurang apa Abu Thalib dalam dakwah ini, ya. Abu Thalib itu backingannya Rasulullah terkuat dalam fase Mekah. Rasulullah itu punya 2 backingan, satu Abu Thalib yang menjamin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjamin kehormatan harta dan darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Khadijah. Khadijah ini istri Nabi SAW yang menjadi sponsor dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihatlah bagaimana Abu Thalib di penghujung usianya hanya karena kecintaannya kepada kaumnya, beratnya meninggalkan ajaran nenek moyangnya, kemudian meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan, ya, kebiasaan kita selama hidup itulah yang nanti menjadi gambaran akhir hidup kita. Bersama siapa, ya, ngapain aja, itu sangat menjadi, ya, faktor penting dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, penting bagi kita ini untuk kemudian membiasakan diri dalam kebaikan-kebaikan, ya, membiasakan diri, punya habit, punya kebiasaan itu kebiasaan yang baik, ya.
Dan penting bagi kita untuk menutup rapat pintu-pintu untuk kemudian kita membiasakan diri dalam keburukan-keburukan. Saya yakin seyakin-yakinnya, saya, Bapak Ibu semuanya ini punya kebiasaan buruk, ya. Karena emang fitrahnya manusia itu kalau tidak baik buruk, ya. Kebiasaan baik harus kemudian kita paksakan agar menjadi satu pembiasaan. Kebiasaan buruk ini harus segera ditutup rapat pintunya, ya. Karena kalau kebiasaan buruk tidak ditutup rapat, kita khawatir itu dihitung Allah sebagai kebiasaan, kemudian kita meninggal dalam keadaan melakukan kebiasaan itu, ya. Dan kita semuanya tahu bahwa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu dilihat dari akhirnya, ya. Dari akhirnya, bukan dari awalnya, hadirin. Bukan dari pertengahannya, tapi dari akhirnya. Makanya hadirin muliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an itu, di penghujung ayat biasanya Allah berfirman wal akibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik hanya untuk orang-orang yang baik. Para ulama ketika mengartikan wal akibatu lil muttaqin, misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 128, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang baik, para ulama memaknainya dua. Yang pertama, kesudahan yang baik, akhir yang baik, akhir hidup yang baik, lil muttaqin, hanyalah untuk orang-orang yang selama hidupnya itu membiasakan kebiasaan yang baik. Yang kedua, wal akibatu lil muttaqin itu apa? Dan kesudahan yang baik, balasan di akhirat nanti yang baik, hanya untuk orang-orang yang baik selama di dunia, ya. Jadi memaknai ayat ini dua. Satu, akhir hidup yang baik itu hanya untuk orang-orang yang biasa melakukan kebaikan. Yang kedua, kesudahan yang baik, balasan kebaikan nanti, ya, balasan kebaikan yang akan kita peroleh di akhirat, musim panen yang akan kita peroleh di akhirat itu tergantung kebaikan-kebaikan yang kita tanam di dunia, ya. Dari ayat ini saja sudah jelas bahwa setiap kebaikan yang akan diunduh, yang akan diambil oleh seseorang di akhirat nanti adalah karena kebaikan yang selama ini dia tanam di dunia, ya. Dan akhir hidup yang baik itu ternyata ditentukan dari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Makanya kita ini jangan pernah mimpi, ya, meninggal di dalam masjid dalam keadaan sujud. Kalau jidat kita jarang kita gunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ini jangan pernah mimpi, ya, meninggal dalam keadaan memeluk mushaf Al-Qur'an ketika kita membacanya. Kalau kita sendiri jarang membuka mushaf, kita jangan pernah mimpi melihat dan iri melihat kemudian orang yang meninggal dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Beberapa waktu yang lalu, ya, ada seorang ibu-ibu di Jakarta khataman Al-Qur'an, baca Al-Qur'an baru awal-awal surat Al-Baqarah, kemudian di akhir nazaknya ketika nyawa ini dicabut tiba-tiba loncat ke pertengahan surat Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid, dan Rabbmu dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Kalimat tauhid langsung dibaca, kemudian dia meninggal dunia. Jangan kita pernah mimpi bisa mengakhiri hidup dengan kondisi yang luar biasa seperti itu kalau kita jarang melakukannya, ya. Maka kemudian para ulama memberikan beberapa kaidah agar kemudian kita ini bisa sibuk dalam kebaikan-kebaikan, bisa kemudian kapan saja dan di mana saja kita berselimut di atas kebaikan, berkawan dengan kebaikan, ya. Di dalam kaidah yang disebutkan para ulama, kami rangkum menjadi 6 kaidah, ya, di mana 6 kaidah ini sering sekali disebutkan para ulama menjadi resep, menjadi rumus agar kita ini tidak pernah jauh dari kebaikan, ya. Yang pertama kata para ulama, kalau kita ini pingin tidak jauh-jauh dari kebaikan, yang agar nanti Allah matikan kita dalam keadaan baik dan Allah berikan balasan nanti di akhirat dengan balasan kebaikan,
Maka yang pertama harus kita memastikan setiap amalan kita ini ikhlas dan jujur karena Allah. Ya. Jadi amalan itu pasangannya niat. Niat itu harus ikhlas dan jujur karena Allah. Semua amalan yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala, ya, akan berubah menjadi kebaikan kata para ulama. Ya. Jadi bagi seorang mukmin semua aktivitasnya harus karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah, ikhlas lillahi taala, untuk Allah. Karena hakikatnya memang kita ini hidup, ya, untuk beribadah kepada Allah. Sambil menunggu batas ajal ini, tujuan kita hanya ibadah. Maka setiap aktivitas kalau didasari dengan niat ibadah, maka semuanya akan bernilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat ikhlas itu bukan hanya ketika ibadah saja, ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhoh atau sifatnya ada syarat ketentuannya, Bapak Ibu, ya. Bukan hanya ketika kita sholat kemudian ikhlas, bukan hanya ketika kita sedekah kemudian kita ikhlas. Kalau itu kan wajib, ya. Tapi dalam aktivitas kita yang lain, selain zakat, selain sedekah, selain sholat, puasa, haji, umroh, ya, di situ juga dituntut untuk ikhlas, untuk jujur kepada Allah. Apa niat dan motif kita ketika kita melakukan aktivitas itu? Misalnya bapak-bapak berangkat ke tempat kerja, itu harus ditata niatnya. Niatnya mencari ma'isyah yang halal. Kalau dapat ma'isyah yang halal, keluarga dalam keadaan tentram, tenang, karena kebutuhannya semuanya tercukupi. Dengan itu kemudian bisa khusyuk dan maksimal beribadah kepada Allah. Jadi niatnya, ujungnya pasti ibadah kepada Allah. Kita makan di luar bersama keluarga, misalnya Ahad pagi sarapan, ya, sarapan nasi berkah di Masjid Raudhah, ya, atau apapun itu, piknik atau refreshing kemana, pergi kemana, itu niatnya ujungnya ibadah. Hadirin, kita piknik ke daerah yang agak dingin gitu, ya. Kalau sekarang ke Tawangmangu agak sulit kayaknya, ya. Agak macet, ya sudah kita pindah destinasi ke Selo gitu, ya. Ke Selo itu juga niatnya apa? Niatnya menjernihkan pikiran, menjernihkan hati sejenak agar kemudian lebih semangat lagi dalam beribadah, lebih semangat lagi dalam bekerja mencari ma'isyah yang halal. Loh, itu nanti kemudian akhirnya setiap langkah yang kita kerjakan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah itu menyebutkan sampai perkara-perkara yang sederhana. Bangun tidur, kemudian kita mengenakan pakaian ini, ya. Siapa di antara kita tadi yang lupa mengenakan pakaian dan belum menata niat? Padahal kalau ini kita tata niatnya, selama pakaian ini menempel di badan, maka itu kemudian jadi pahala terus di sisi Allah. Apa niatnya? Menutup aurat. Menutup aurat itu kan perintah Allah. Kalau kita niatkan, ya Allah, aku pakai pakaian ini semata-mata mengerjakan perintahmu, ya Allah, untuk menutup aurat. Wow, itu selama pakaian ini dipakai, hadirin, pahala terus, hadirin, ya. Maka kaidah pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah pastikan setiap amalan dan aktivitas yang kita kerjakan itu ikhlas dan jujur karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala agar berubah jadi ibadah nilainya, hadirin. Sama-sama duduk di masjid, yang satu niatnya ya hanya duduk-duduk saja, ya. Yang satu niatnya iktikaf, kan pahalanya beda, hadirin. Sama-sama membersihkan badan, yang satu niatnya mandi janabah untuk mengangkat hadas besar, yang satu niatnya ya hanya bersih-bersih badan saja biar wangi. Kan beda nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya yang pertama itu kaidahnya, ya, pastikan setiap aktivitas dan amalan kita ini ikhlas lillahi taala, hanya mengharap ridha Allah, kita niatkan untuk ibadah. Kemudian yang kedua, kaidah yang penting juga yang disebutkan para ulama adalah ilmu tidak akan ada gunanya tanpa amalan. Ilmu tidak akan ada gunanya tanpa amalan.
Ya. Para ulama itu mengibaratkan ilmu seperti senjata. Ya. Senjata itu tidak cukup jika hanya ditenteng saja. Jika ada binatang buas ada di depan kita, kita punya senjata tapi tidak kita gunakan, ya tidak akan manfaat. Maka sejatinya ilmu yang kita pelajari itu harus segera diejawantahkan dalam amalan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya pastikan setiap aktivitas yang kita kerjakan itu semuanya dibekali atau didasari dengan ilmu, biar jadi kebaikan, hadirin. Ya, kalau guru saya dahulu selalu mengatakan setiap aktivitasmu harus ada dalilnya, begitu. Ya. Jadi kalau kita punya satu aktivitas kok belum ketemu dalilnya, segera cari, ya, agar jadi pahala. Ya. Misalnya kita janjian sama teman kita ngopi di sebuah kafe, itu harus ada dalilnya, hadirin. Apa ya dalilnya ngopi ini biar jadi pahala? Begitu ya. Saya kasih tahu rumusnya Bapak Ibu. Kalau Anda melakukan aktivitas-aktivitas yang asing, yang kayaknya kok nggak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya dalilnya itu sebenarnya gampang. Dalilnya itu dalil taat. Karena sesungguhnya taat itu kan tidak hanya mengerjakan perintah, tapi juga Pak, meninggalkan larangan. Jadi kalau ngopi sama teman di kafe kemudian kita niatkan ini tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, ya, daripada saya gibah, dari saya ngelamun kemudian mikir yang enggak, ya, kemudian mending saya ngopi, ya, tapi saya niatkan apa? Meninggalkan kemaksiatan. Jadi pahala, hadirin. Ya, jadi pahala. Selama Anda ngopi seruput itu jadi apa? Jadi pahala karena apa? Dalam rangka meninggalkan maksiat. Ya, jadi pastikan setiap aktivitas itu berdasarkan ilmu. Ya, pada hal-hal yang belum kita ketahui ilmunya hendaknya kita berhenti sejenak. Ya, menangguhkan aktivitasnya sampai kita tahu hukumnya dulu, boleh atau tidak. Ya, tanyakan kepada para ahlul ilmi. Sehingga apa? Benar-benar setiap aktivitas, setiap tindakan kita itu jadi pahala, jadi kebaikan. Kalau jadi kebaikan, maka dalilnya ya tadi, wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya. Kesudahan yang baik tadi maknanya dua. Allah takdirkan kita, Allah tandai kita sebagai orang yang nanti meninggalnya husnul khotimah. Yang kedua, Allah balas kita dengan banyak kebaikan nanti di akhirat. Ya. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga, hadirin, setelah ilmu, pastikan setiap aktivitas kita ini berdasarkan ilmu, dan ilmu yang kita pelajari, ya, pastikan harus jadi sebuah amalan. Biar nilainya bukan hanya nilai ilmu, tapi nilainya nilai kebaikan dunia wal akhirah. Kemudian yang ketiga adalah di antara kaidah agar kita ini selalu berkawan dengan kebaikan adalah, ya, menyikapi dunia sewajarnya saja. Sikapi dunia sewajarnya saja, ya. Jadi jangan jadikan dunia ini tujuan. Kalau seorang sudah orientasi hidupnya itu dunia, pasti akan banyak keburukan. Pasti dia akan berusaha untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, ya. Tapi kalau orang itu menjadikan akhirat sebagai tujuan dan dunia sebagai wasilah saja, sarana, maka dia akan tahu aturan mainnya. Ya, ada dunia yang boleh diambil, ada dunia yang tidak boleh diambil. Ya, karena apa? Tujuannya akhirat, ada aturan mainnya, ada reward and punishment, ada hadiah dan ada hukumannya kan di dalam Islam ini. Ada perintah, ada larangan, ada manual booknya. Ya, Al-Quran itu sebagai manual booknya orang-orang beriman. Ya, manual book itu kan selalu di dalamnya hanya dua. Kalau enggak perintah, larangan. Do this, don't do that, gitu kan. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Ya. Jadi ada yang ngerem kita pada hal-hal yang kemudian tidak diperbolehkan. Ada yang kemudian memotivasi kita pada hal-hal yang kemudian dihasung untuk dikerjakan. Ya. Adapun dunia ini tidak ada aturannya, hadirin. Dunia ini kemudian akhirnya menjadikan kita serakah, menjadikan kita kemudian lupa daratan, menjadikan kita kemudian akhirnya menghalalkan cara untuk mengambilnya.
Ya, karena memang orientasinya dunia, hadirin. Padahal dunia itu sifatnya kan selalu tiga. Ya, dunia itu sedikit, ya, sesaat dan sepele, kata para ulama. Dunia itu di mata Allah sedikit sekali, illa qalil, sedikit sekali. Ya, dan sebentar, tidak lama-lama. Dunia itu punya sifat kalau tidak gampang rusak, gampang hilang, ya gampang kadaluarsa. Itu dunia. Ya. Maka mengambilnya itu hanya akan menyisakan kekecewaan, mengambilnya hanya akan menyisakan, ya, kesedihan. Ya, maka letakkan dunia itu pada porsinya. Maka ketika seorang mukmin itu makan, maka makanan yang diambil itu hanya sekedar untuk menguatkan badannya saja agar kuat beribadah. Ketika seorang mukmin itu buat rumah, maka rumah itu ya hanya sekedar untuk melindungi diri saja dari pencuri, dari dinginnya malam, dari panasnya siang, yang kemudian menjadikan dia ya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mukmin itu beli pakaian, maka pakaian bagi seorang mukmin itu dikenakan hanya untuk menjaga kehormatannya saja, menjaga diri dari tersingkapnya aurat tadi. Ya, berpenampilan indah di hadapan saudara muslimnya agar layak dilihat dan menjadi satu kebaikan untuk dirinya dan orang lain. Jadi seperti itu, hadirin. Dunia itu wasilah saja. Kemudian akhirnya dengan wasilah dunia itu kita mendapatkan akhirat. Ya. Dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang kemudian menjelaskan bahwa ya ambil dunia semuanya, tinggalkan akhirat itu. Atau sebaliknya, ambil akhirat semuanya, jangan pedulikan dunia, itu tidak ada. Ya, dunia tetap diambil tapi sekadarnya saja. Surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan ambil dunia, ambil bagian duniamu, kata Allah. Cari pahala akhirat dan ambil bagian duniamu. Jangan lupakan bagian duniamu. Berarti dunia tetap harus diambil, tapi bukan sebagai tujuan. Karena kalau sudah sebagai tujuan nanti parameternya berubah semua. Ya, nanti jadi samar antara yang baik dan yang buruk, tidak terlihat. Tapi kalau akhirat sebagai tujuan, maka orang itu ketika berinteraksi dengan dunia dia akan ada pedal remnya, sehingga dengan itulah dia kemudian Allah takdirkan dan Allah mudahkan dekat dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kaidah yang ketiga, sikapi dunia sewajarnya saja. Kemudian yang keempat, di antara kaidah kehidupan ini agar kita senantiasa berselimut di atas kebaikan-kebaikan, ya, di dalam kebaikan-kebaikan yang keempat adalah fa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta maka mintalah hanya kepada Allah. Ya. Jadi Nabi kita SAW mengajari tauhid yang sempurna, bahwa yang bisa dimintai tolong, dimintai bantuan, dijadikan tempat curhat terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka rumah yang paling nyaman itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan rumah yang lain. Ya. Kenapa? Karena Allah mengurus kita tanpa kita minta. Sudah, itu jawabannya. Kenapa kita kok minta tolongnya hanya kepada Allah? Allah itu mengurus kita tanpa kita minta. Manusia mau menduliin kita karena kita minta. Kalaupun tidak kita minta karena dia punya kepentingan. Sampai urusan orang tua sekalipun, ya. Sampai urusan guru yang kita bilang manusia tanpa tanda jasa itu, ya, ngajari kita itu karena memang ada kepentingan, ya. Walaupun kepentingannya bisa dilihat mungkin kepentingan akhirat sekalipun, ya. Seorang guru ngajari muridnya, kalau tidak karena memang dia mencari ma'isyah, ya setidaknya dia mencari amal jariyah, kan. Tetap punya kepentingan. Kalau tidak kepentingan dunia, kepentingan akhirat. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membantu kita, memperhatikan kita. Kullu yaumin huwa fi sya'an, kata Allah dalam surah Ar-Rahman. Setiap hari Allah sibuk dalam mengurus hambanya. Ya, itu tanpa kita minta, hadir. Ya, itu karena memang rahmatnya Allah yang begitu luas. Maka kalau kita tahu bahwa rahmatnya Allah luas, maka kalau meminta, mengadu, curhat itu hanya kepada Allah saja. Ya, karena mengadu, curhat, minta tolong kepada selain Allah hanya akan menyisakan kekecewaan,
hanya akan memberikan kesedihan-kesedihan, hanya akan menjadikan kita patah hati. Kenapa? Karena pasti manusia itu ada batasnya. Karena manusia, makhluk itu pasti menawarkan ketidakpastian. Adapun Allah itu menawarkan kepastian. Kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah menginginkan sesuatu, Allah tinggal bilang jadi, maka jadi. Manusia bilang jadi, belum tentu jadi. Ya, dia banyak di antara manusia yang kita kenal baik gitu ya, menjanjikan sesuatu, tapi ternyata kemudian dia lupa dengan janjinya. Dan yang dijanjikan tentu tidak berani menegur, ya. Karena ya hanya diberi cuma-cuma. Bagaimana kemudian dia mengingatkan? Kadang-kadang seperti itu manusia. Maka idza sa'alta fas'alillah. Kalau kita ingin senantiasa dalam kebaikan, pastikan kalau kita meminta hanya kepada Allah saja. Agar tenang hati kita, hadirin. Kalau hati kita tenang, akan mudah kita melakukan kebaikan, dan kemudian kita tidak hidup dalam kekecewaan, dalam kesedihan, dalam merasa didolimi dan lain sebagainya. Kalau sudah hidup dalam kegundahan, kegalauan seperti itu, akan sulit nanti kebaikan datang dalam hidup kita. Kemudian kaidah yang kelima, dimuliakan Allah, para ulama mengatakan jangan pernah bersengketa dengan manusia. Bersengketa dengan manusia itu urusannya panjang, hanya akan melahirkan keburukan-keburukan. Beda dengan urusan sebaliknya. Kalau kita berbuat baik, bersikap ihsan kepada manusia, menghormati, menghargai, kemudian mencoba menolong, membantu manusia, itu kebaikan akan kembali kepada kita, langsung dicairkan Allah di dunia. Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba pada urusan-urusannya, ya, selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi jangan pernah punya masalah dengan manusia. Jadi kalau kita merasa sikap kita salah di masa lalu, segera cari orangnya, segera minta maaf, minta penghalalan, minta agar dia meridhoi kita. Ya, karena urusan dengan manusia itu urusan yang berbelit. Kalau di dunia tidak selesai, nanti dilanjutkan di akhirat. Kalau kita berbuat salah kepada Allah, kita bertobat, Allah Maha Pengampun. Kalau berbuat salah kepada manusia, kemudian dia tidak memaafkan kita, urusannya tidak berhenti ketika kita meninggal, masih diungkit dan digugat lagi nanti di akhirat. Ya. Makanya sebisa mungkin kita ini jangan pernah bersengketa dengan manusia. Ya, bersikap ihsan, berusaha memperbaiki akhlak, berusaha kemudian berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, agar Allah pun memberikan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ya, kaidah kita agar kita senantiasa diliputi kebaikan dalam hidup kita ini, yang kita berharap dengan kebaikan itu Allah mematikan kita dalam keadaan yang baik, dan Allah memberikan kebaikan yang banyak dari balasan-balasan akhirat. Yang keenam adalah, ya, seorang mukmin hendaknya senantiasa cerdas dalam beramal. Ya, cerdas dalam beramal. Cerdas dalam beramal itu 3. 1, punya amalan andalan. Ya. Amalan andalan itu apa? Amalan yang paling mudah dan ringan kita lakukan. Setiap kita ini punya amalan andalan sendiri-sendiri, ya. Ada yang amalan andalannya memang kalau malam itu tidak bisa tidur, di atas jam 2 itu mesti melek. Berarti amalan andalannya tahajud itu. Ada yang amalan andalannya memang uangnya di rekening tidak habis-habis, ya, unlimited gitu, ya. Berarti amalan andalannya apa? Sedekah. Ya. Ada orang yang amalan andalannya memang ngajar, ya, karena memang Allah berikan banyak ilmu dalam kehidupannya. Imam Malik itu pernah ditegur sama kawannya, Malik, aku kok tidak pernah lihat kamu tahajud. Ya, bu, kamu tahajud nyontoin muridmu loh. Masa ustadz kok tidak pernah tahajud, begitu. Kata Imam Malik apa? Jawaban Imam Malik ini yang sangat mengena. Ya, bukan justru menunjukkan aibnya Imam Malik, justru menambah kemuliaan Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi amalan itu sebagaimana Allah membagi rizki.
Setiap kita punya potensi amalan sendiri-sendiri. Kemudian Imam Malik berkata apa? Semoga usaha amalanku mengajarkan ilmu kepada manusia bisa mengejar ketertinggalanku dari mulianya orang yang istiqomah sholat tahajud. Ya. Artinya setiap kita ini punya amalan sendiri-sendiri. Ada yang mungkin Allah mudahkan sholat duha, ya, ada yang mungkin Allah mudahkan kemudian menyiapkan makanan untuk ahad berkah, begitu ya. Ada yang mungkin Allah mudahkan untuk azan, Allah mudahkan untuk jadi takmir masjid. Allah berikan amalan itu sesuai dengan ya rezekinya masing-masing, sebagaimana Allah berikan rezeki. Ya, maka yang pertama amalan andalan. Ya, jadi beramal cerdas itu amalan andalan. Ya, makanya kebanyakan orang itu kan meninggal dalam keadaan dia melakukan amalan andalannya. Ya, nah ini yang tadi kebiasaan itu kemudian jadi apa? Jadi keadaan kita ketika kita ini menjemput kematian. Kemudian beramal cerdas yang kedua itu punya amal jariah. Cari amalan-amalan yang kira-kira ketika kita meninggal itu ini terus ngalir gitu hadirin. Ya, makanya Rasulullah mengatakan apa? Sebaik-baik sedekah itu sedekah air kan. Kenapa sedekah air? Karena kalau sudah ngalir air itu, ya, itu ngalir terus sampai akhir zaman, itu pahalanya ngalir semuanya kepada apa? Kepada orang yang menyedekahkannya. Ya, maksudnya air di sini ya bukan hanya air secara fisik ya. Sedekah-sedekah lain yang kemudian bisa mengalir sebagaimana air mengalir, kemanfaatannya itu juga merupakan sedekah jariah yang utama, gitu ya. Nah itu yang kedua amalan cerdas. Yang ketiga apa? Prioritas dalam amalan itu juga bagian dari apa? Cerdas dalam beramal. Jadi bagaimana kita ini mengenali kadar diri kemudian menentukan amalannya. Ya, kalau lagi iman lagi naik berarti maksimalkan amalan-amalan sunnah. Kalau iman lagi turun berarti bermain aman dalam amalan-amalan wajib. Begitu kata para ulama. Jadi beramal itu dilihat kondisi imannya. Kalau iman lagi turun kok malah amalan sunnah yang dikerjakan, hati-hati, amalan wajib bisa dikorbankan itu. Karena kan yang paling prioritas wajib dulu baru yang sunnah. Kalau iman, makanya para ulama ngasih satu kaidah begini, kalau iman lagi naik, lagi semangat, jangan hanya bermain aman sama yang wajib, tambahkan yang sunnah, mumpung lagi naik. Sholat ya jangan hanya sholat wajib, tambahkan sholat sunnah, tambahkan duha, tambahkan tahajud. Tapi kalau iman lagi turun, ya maksimalkan amalan wajib saja. Yang penting amalan wajib tidak ditinggalkan. Ya. Jangan kebolak-balik, lagi naik wajib tok, lagi turun yang wajib ditinggalkan. Nah ini malah bahaya. Nah itu cerdas dalam beramal. Sehingga kemudian hari-hari kita itu jadi hari-hari yang penuh dengan challenge, penuh dengan tantangan-tantangan ketaatan yang kemudian kita sibuk mengerjakannya sampai kita lupa. Ya. Jadi ketaatan yang paling puncak itu adalah ketika kita taat kepada Allah sampai ketika kita ini taat kita lupa bahwa suatu hari kita nanti akan dimatikan Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan apapun. Jadi dia sibuk taat terus sampai ketika puncaknya ketaatan itu Allah matikan dia dalam kesibukannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kita impi-impikan dan kita cita-citakan. Maka hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum, 6 kaidah penting dari para ulama ini penting untuk menjadi pegangan hidup agar kemudian kita bisa senantiasa berlomba-lomba, senantiasa memastikan diri berada dalam kebaikan-kebaikan, dan dengan kebaikan itu kita berdoa kepada Allah semoga Allah matikan kita dalam keadaan yang baik dan Allah balas kita dengan balasan kebaikan yang banyak di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat terutama untuk saya dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Setelah ini kita tutup dulu dengan sholat syuruk 2 rakaat ya agar kita mendapatkan fadilah pahala haji dan umrah tamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.